Ya, Selamat pagi Ibu. selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat dan tetap semangat. Oke, luar biasa Ibu. Amin. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa Pak, silahkan. Baik Ibu, begini saya mau sharing sama Ibu Baik. ya tentang pengalaman selama menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Somalemala ini. Kalau boleh tahu Ibu, berapa lama Ibu sudah menjadi kepala sekolah? Mulai dari tahun 2010 Pak sampai sekarang berarti ada mau 14 tahun Pak. Oh, luar biasa Ibu ya. Iya. Ya, waktunya sangat lama, 14 tahun. Tentu ada banyak pengalaman dalam memimpin sekolah kita tercinta ini, SMK Negeri 1 Somalemala. Iya, begitulah kira-kira Pak. Dan tentunya demikian juga dalam penyelesaian kasus selama ini yang terjadi di lingkungan kita SMK Negeri 1 Somalemala ini. Iya. Jadi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan sama Ibu sebagai penambahan pengalaman kami juga ya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang akan kita hadapi nantinya dalam proses pembelajaran, demikian juga dalam memutuskan suatu kesimpulan dari suatu kasus yang kita alami. Jadi saya mulai ya Bu. Oh, silakan Pak. Baik Bu. Yang pertama Bu, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama dulu Pak, saya melihat ya adanya paradigma benar lawan benar. Ya, jadi melalui itu Pak, pertama itu kita bisa mengambil data-datanya dan menghimpunnya dan nanti bisa mengambil tindakan yang tepat ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi ya di sekolah ya. Dan yang kedua, menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, apakah hanya sekedar isu-isu saja atau memang benar-benar fakta terjadi permasalahan-permasalahan di lingkungan sekolah ya, antara peserta didik, antara Bapak Ibu guru, peserta didik dengan Bapak Ibu gurunya, atau dengan guru, atau masalah-masalah yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu melihat adanya perubahan sifat atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, ini sangat penting sekali Pak, ya kan, dimana dalam tatanan kehidupan ini ada nilai-nilai dan norma-norma ya. Jadi itu harus kita lihat ya perubahan-perubahan yang memang tidak sesuai atau sesuai ya kan. Kemudian keempat, mendengar adanya beberapa pendapat yang merasa paling benar dan saling mempengaruhi. Jadi itu saja Pak ya cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita ini.
Oke, baik Bu. Jadi ada 4 ya Bu. Iya. Tadi yang merupakan langkah-langkah yang Ibu ambil dalam sebelum mengambil satu kesimpulan ya Iya. dalam sebuah kasus. Iya. Baik Bu, terima kasih. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi langkah yang pertama, paradigma benar dengan benar. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ini mengambil keputusan. Iya. Ya, mengambil keputusan yang di sekolah kita ini, ya. Pertama adalah saya ya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas, ya, yang bersifat prioritas dan mengandung dasar hukum yang jelas, namun tetap mengedepankan musyawarah, mufakat serta azas kekeluargaan. Jadi itu Pak. Oh jadi itu ya Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini selalu Ibu mengedepankan yaitu skala prioritas, ya, kemudian dasar-dasar hukumnya. Dan kemudian mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Iya, karena artinya, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri Pak. Betul. Ya kan, karena kan sekolah ini adalah milik bersama juga. Betul. Di mana semua terlibat. Ya, jadi semua keputusan itu juga nanti demi kepentingan bersama. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, langkah-langkah prosedurnya yang biasa saya ambil selama ini yaitu pertama ya mengambil keputusan berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Ini harus Pak, ya. Kita tidak boleh mengambil suatu keputusan itu berdasarkan opini sendiri. Betul. Ya kan? Tapi harus ada dasar hukumnya. Ya, yang berlaku. Kemudian mengambil keputusan dengan melihat mana yang lebih diprioritaskan tadi, ya, karena itu sangat penting, ya. Kemudian yang ketiga dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam kehidupan, ya, nilai-nilai dalam kehidupan ini karena ada tatanan norma-normanya, nilai-nilai agamanya, nilai-nilai hukumnya, nilai-nilai sosialnya, ya kan? Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan dengan melihat tingkat permasalahan atau kasus yang ditemui. Nah, itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi ada 4 ya Bu, ya, tentang bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Ibu itu tadi yaitu berdasarkan ketentuan hukum, kemudian skala prioritas dan nilai-nilai kehidupan. Kemudian tingkat bagaimana itu yang ada di dalam lingkungan tatanan sosial. Kemudian masyarakat. Baik Bu, lanjut pertanyaan yang keempat Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini saya anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu pertama Pak, ya, saya harus mengenali ya nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi saat ini, ya, mengenali hal-hal apa yang bertentangan, ya, yang saling bertentangan dalam situasi yang dihadapi. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, ya. Kemudian kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kemudian pengujian benar atau salah. Baru pengujian paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi, ya, resolusi, kemudian investigasi opsi trilema. Kemudian buat keputusan dan melihat lagi keputusan dan setelah itu direfleksikan. Oh, luar biasa Ibu ya. Iya. Jadi ternyata Ibu selama kepemimpinan ini sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah-langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Ya, jadi itu sudah terlihat dari yang sudah disampaikan Ibu tadi ya. Itu ada 4 paradigma Bu, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah-langkah dalam pengujian dan pengambilan sebuah keputusan. Oke, selanjut Bu.
Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, saya tidak punya ya jadwal tertentu untuk itu, tetapi saya sebisa mungkin lah ya menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas tadi, ya, dan yang menyangkut kepentingan kelompok. Luar biasa. Iya, jadi seperti itu, Pak. Jadi selalu ya demi kelompok ya. Iya, demi kelompok. Demi kelompok, karena demi berbicara tentang sekolah ini, Pak, bukan hanya kepentingan sendiri, Pak, betul. tapi kepentingan kelompok itu yang perlu kita junjung tinggi. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Iya, tentu saja saya tidak sendiri, Pak ya. Tapi saya dibantu oleh rekan-rekan ya, rekan-rekan Bapak Ibu guru ya, masukan-masukan dari mereka, pertimbangan, saran dari mereka itu sangat penting dan sangat membantu ya saya dalam mengambil keputusan-keputusan ya, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan sikap ya, selalu juga berpatokan kepada dasar hukum yang berlaku. Nah, itu jadi baik Bu, terima kasih. Dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Oh iya, dalam mengambil keputusan dilema etika ini memang tidaklah gampang ya mengambil keputusan ya, karena kita dihadapkan pada dua sisi kebenaran. Betul. Ya, benar lawan benar. Benar lawan benar. Ya, tetapi kita tetap harus dituntut ya untuk mengambil keputusan yang paling tepat dengan berdasarkan ini tadi ya, skala prioritas dan juga dasar hukum yang berlaku. Maka mungkin kita pastikan pengambilan keputusan yang kita ambil adalah tepat. Luar biasa ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya, berbagi pengalaman selama Ibu memimpin di sekolah ini. Tentu tadi ada banyak kasus yang sudah selesaikan dan tentunya itu menjadi pengalaman berharga juga bagi Ibu dan bisa berbagi dengan kami pada saat ini. Terima kasih Ibu, semoga sekolah kita SMK Negeri 1 Somalomolo ini semakin lebih baik lagi. Amin. Dalam setiap pengambilan keputusan dan tentunya itu selalu berpihak kepada murid dan berpihak kepada kelompok orang banyak. Itu skala prioritasnya. Tadi terima kasih Ibu kesempatannya. Kiranya Ibu Kepala sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin Ibu. Terima kasih ya Ibu. Oke, sukses juga untuk Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Maaf mengganggu Pak. Laut. Apa kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan sampai hari ini sehat Pak. Luar biasa Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Distiawan Cibua, salah seorang calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Somalomolo Kabupaten Nias Pak. Tadi kalau berkenan Pak, kalau tidak mengganggu waktunya, saya ingin sharing-sharing sama Bapak tentang pengalaman selama menjadi kepala sekolah. Apakah tidak masalah Pak? Yang sebatas demi kegiatan mendukung kegiatan guru penggerak, kita siap membantu Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak selama menjadi kepala sekolah ini udah berapa lama Pak? Sejak ada di SMP 1 Somalomolo ini sekitar bulan September 2022. Berarti kurang hampir 2 tahun. 2 tahun. Berarti sebelumnya Pak sudah pernah menjadi kepala sekolah? Sudah Pak. Berapa lama Pak?
Di SMP Sungai Adu juga kurang lebih 3 tahun, Pak. Jadi kalau dikumulatifkan Pak, sudah mau 5 tahun ya Pak, Sudah 5 sudah menjadi kepala sekolah, dan tentunya ada banyak pengalaman-pengalaman berharga yang sudah didapatkan Bapak, dan mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kami guru-guru yang baru ini, sehingga dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dalam setiap kasus nantinya dapat diselesaikan dengan sangat baik. Tentunya dari pengalaman Bapak nantinya kami akan belajar dari situ. Baik Pak, tentu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sama Bapak. Jadi tentang pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus selama ini kalau tidak berkesalahan. Bagaimana Pak? Oke, setuju, kita mulai. Baik Pak, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, pastinya mengidentifikasi suatu masalah itu tentu kita harus melihat kronologis dulu dari akar permasalahan. Ya, artinya adanya sebuah paradigma benar lawan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu yang akan menjadi bahan kepada kita menemukan kasus tersebut. Hal yang ketiga bisa juga berupa yaitu adanya perubahan sifat atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Dan mungkin ini paling terakhir, yaitu kita harus juga mendengarkan beberapa pendapat yang merasa paling benar dan saling mempengaruhi. Sehingga dari semua hal tersebut kita bisa nanti menemukan dasar dari sebuah kasus yang telah terjadi. Oh, luar biasa ya Pak. Iya. Jadi itu cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus selama ini. Ada 4 tahapan tadi. Tentu yang pertama melihat kronologisnya, kemudian paradigma benar lawan benar. Artinya di sini ada 2 hal yang sama-sama benar. Iya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan sifat atau perilaku yang terjadi apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada, dan kemudian tentunya melihat paling benar dan bisa mempengaruhi khalayak ramai, atau ini bisa lebih dikatakan lebih berpihak kepada kelompok orang banyak. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi yang pertama Pak, itu yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke Pak, tentunya memang kita selalu punya sebuah resiko dalam mengambil sebuah keputusan, namun keputusan tetap kita ambil. Kenapa? Kita bisa mengambil sebuah keputusan itu dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas dan mengandung dasar hukum yang jelas. Namun, sekalipun kita sudah melihat semua itu, kita juga harus selalu mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat, seperti azas kekeluargaan. Sehingga nantinya di akhir penyelesaian tidak ada yang sama dirugikan, tetapi semua dapat diuntungkan. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti semuanya itu berhaluan. Ya, goalnya ini demi kepentingan orang banyak. Ya, tentu selalu dipertimbangkan hal-hal yang prioritas, kemudian dasar hukum, dan tentunya dalam pengambilan keputusan tentu didasari atas azas kekeluargaan. Jadi semuanya demi kepentingan orang banyak. Luar biasa Pak. Hal yang kedua, seterusnya hal yang ketiga,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke Pak, selanjutnya langkah-langkah dalam hal ini eh, pertama kita akan selalu berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Jelas Indonesia ini adalah negara hukum dan kita tidak pernah lepas yang namanya ketentuan atau dasar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil sebuah keputusan itu melihat mana yang lebih diprioritaskan. Ketiga, dalam mengambil keputusan itu harus penuh dengan pertimbangan dan memperhatikan juga nilai-nilai dalam kehidupan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu mengambil keputusan itu dengan melihat tingkat permasalahan atau kasus yang ditemui. Jika ya ditemukan kasus berat, ya pasti itu akan menyangkut kerana hukum pidana. Maka saya akan selalu bertindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun akan berbeda juga kalau permasalahannya sifatnya ringan. Ya, kita masih mungkin bisa ditolerir, tetapi kita akan mempertimbangkan juga dengan menerapkan azas kekeluargaan. Semua kita ini sebenarnya tidak mau ada yang namanya masalah. Kita tidak mau diributkan dengan masalah, tetapi kita juga harus punya strategi supaya setiap masalah dapat diselesaikan sehingga semuanya bisa senang sama senang. Oke, luar biasa Pak ya. Berarti di sini dalam pengambilan keputusan ini merupakan selalu diperhatikan untung rugi. Ya, risiko tentu Bapak Ibu guru juga sebagai pengajar dan Bapak sebagai kepala sekolah tentu tidak mengambil risiko dalam hal ini. Tentu selalu mempertimbangkan apa dasar hukumnya dulu terlebih dahulu. Kemudian apa skala prioritasnya tadi, kemudian penuh pertimbangan, kemudian nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Seterusnya, bagaimana tingkat kesulitan kasusnya. Kalau lebih besar, ya lebih baik diserahkan di ranah hukum. Biar pihak yang berwajib yang menanganinya. Tapi kalau masih dalam konteks dan kompleks sekolah, berarti kalau itu mudah, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Luar biasa Pak, menjadi satu buah pemikiran bagi kami juga. Kemudian hal yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, baik. Jadi tentunya kita akan menghadapi sebuah dilema, namun apapun dilemanya kita tetap harus bersikap. Karena kalau kita tidak bersikap, maka nanti masalahnya bisa mengambang ke sana ke sini. Langkah pertama itu kita akan melihat dan mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Ya, bila ada itu masalah yang bertentangan, berarti ya ada sesuatu yang dipertanyakan di dalam. Hal kedua, kita akan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ya, tentu ya itu adalah salah satu cara ya bisa melihat masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Ya. Dan selanjutnya, pengujian benar atau salah. Kemudian, pengujian paradigma benar lawan benar. Dan bagian keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, kita buat keputusan. Dan setelah kita buat keputusan paling terakhir, kita refleksikan. Jadi itu hal-hal yang kita bisa anggap bagaimana supaya efektif di dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik, luar biasa Pak. Hal yang kelima ini
ya tentu ada tantangan-tantangan dalam pengambilannya ya keputusan itu, dan Bapak sudah menjalankannya dengan sangat baik sekali. Secara tidak langsung sebenarnya Bapak di sini sudah menerapkan yang namanya 4 paradigma. Ya, 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip, kemudian 9 langkah-langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Di sini tadi ada bagian poin keempat, pengujian benar atau salah. Kenapa kita harus melihat pengujian atau benar atau salah ini? Tentunya Bapak berpikir jangan nanti ada risikonya ke saya, ya, sehingga kita mau menyelesaikan masalah, tahu-taunya kembali ke kita, menjadi sebuah permasalahan bagi kita sendiri sebagai seorang pimpinan. Nah, kemudian langkah-langkah ini sudah bagus sekali Pak, ya menurut kami, dan itu juga merupakan sebuah modal bagi kami untuk menyelesaikan kasus-kasus ke depannya, yaitu ada 4 paradigma di sini, kemudian 3 prinsip-prinsip, kemudian ada 9 langkah-langkah, dan terakhirnya tadi merefleksikan hasil keputusan yang sudah diambil. Apakah sesuai dengan dasar-dasar atau sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Baik Pak, terima kasih. Hal yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tentu tidak ada, karena kita tidak pernah mengharapkan bahwa setiap hari ada masalah. Betul sekali. Tetapi oleh karena ada masalah, maka kita harus memberikan jadwal kita bagaimana menanganinya. Jadi dalam menangani itu kita harus sesegera mungkin menyelesaikan kasus. Kita jangan pernah menganggap kasus sekecil apapun bahwa udah itu masalah biasa. Tidak, kita harus responsif secepatnya. Supaya kenapa? Supaya tidak akan membesar atau melebar keluar masalahnya. Dan kemudian tentu kita akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas dan menyangkut kepentingan kelompok. Oke, berarti tidak ada jadwal yang sudah tersusun begitu rapi ya Pak, karena seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya kita tidak mengharapkan setiap hari ada masalah. Tentu kita selalu siap. Bila mana ada sebuah kasus, ada suatu masalah, kita akan selalu siap sebagai seorang pimpinan untuk menyelesaikannya. Jadi tidak harus ada jadwal terstruktur. Kalau sudah terstruktur dia, berarti kita sudah siap-siap bahwasanya ada masalah pada hari itu. Bukan begitu ya Pak? Baik Pak. Sekarang kita lanjut yang ketujuh Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, tentu kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Betul. Ya, karena belum tentu yang kita anggap benar bagi orang lain belum tentu juga benar. Betul. Tetapi kita tetap selalu mengharapkan saran dan masukan dari rekan-rekan dan juga serta dasar hukum yang berlaku. Jadi itu selalu kamus kita, ya. Baik dari rekan-rekan maupun buku suci kita yang namanya dasar hukum. Jadi itu adalah pegangan kita. Oke, berarti selalu dikembalikan ke umumnya Pak. Jadi setiap pengambilan keputusan bukan keputusan sendiri, tapi selalu diandalkan keputusan bersama, dan tentunya tidak pernah lari dari dasar-dasar hukum yang sudah ada. Baik, dan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Terima kasih Pak, mungkin ini adalah sebuah pertanyaan terakhir dan juga mungkin jawaban terakhir bagi kami. Kami sebagai pimpinan sebenarnya tidak mudah mengambil sebuah keputusan dalam melihat dua sisi kebenaran. Karena kenapa?
setiap masalah yang kita temui itu, ya tentu ya dua pihak tidak ada pernah yang menyatakan bahwa saya yang salah. Selalu ingin berkata bahwa saya benar, saya benar. Namun berdasarkan tadi cerita dari awal, kita tetap mengedepankan apa prioritasnya dan dasar hukumnya dan melihat situasi fakta di lapangan, maka apapun nantinya akhirnya kita harus siap mengambil sebuah keputusan. Walaupun ada resiko, namun itu adalah kita harus selalu berhikmat bagaimana menangani kasus tersebut. Namun dari pengalaman dari beberapa tahun yang telah kami jalani, bahwa ya seberat apapun kasus tetap bisa diselesaikan. Walaupun ada tidak senang, namun pada akhirnya nanti mereka bisa mengatakan dan menerima, oke, kalau memang itu adalah keputusan bersama. Luar Jadi itulah biasa, Pak. hasil yang terus kami lakukan dan kami jalani selama ini. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali Pak. Jadi dari perbincangan kita pada siang hari ini Pak, Iya, saya dapat petik sebuah pengetahuan yang bahwasanya dalam mengambil setiap keputusan itu selalu mengedepankan yang namanya skala prioritas, kemudian tentang kebersamaan, iya, ya. Kemudian kalau dibawakan dia dalam pembelajaran tentu selalu berpihak kepada murid, ya. Murid itu selalu kita unggulkan dia karena mereka adalah yang harus kita sukseskan. iya. Jadi selalu berpihak kepada murid. Kemudian saya mengucapkan terima kasih Pak ya atas pengalaman yang sudah Bapak bagikan ke saya pada saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini, sehingga bisa nantinya menjalankannya juga ya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang paling sederhana pun di dalam kelas dan apalagi dalam skala-skala besar. Terima kasih Pak atas waktunya ya, sudah berbagi ilmu, tiada balasan dari saya Pak. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menguatkan Bapak, memberkati Bapak sehingga tugas-tugas yang mulia ini yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dapat kita jalankan sebagaimana yang sudah diamanatkan kepada kita. Terima kasih atas waktunya Pak. Yahoo. Semoga sukses